Informasi lainnya pemirsa, puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan terbakar Selasa dini hari. Sulitnya akses menuju pemukiman membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Banyaknya rumah semi permanen membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan puluhan rumah. Sejumlah warga berusaha membantu pemadam kebakaran dan menyelamatkan barang-barang berharganya dari dalam rumah yang terbakar. Sulitnya akses menuju pemukiman yang terbakar membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan ke titik api. Menurut warga, sedikitnya rumah di 2 rukun warga hangus terbakar. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran. Petugas pemadam kebakaran hingga dini hari masih berjibaku memadamkan api. Sementara itu pemirsa, pihak polisian mengonfirmasi bahwa kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan dipicu konsleting listrik. Petugas dan pemerintah setempat juga menyiapkan posko pengungsian untuk warga korban kebakaran. Yang mana memang kejadian itu ya diawali dari konsleting listrik. Kemudian dengan kejadian ini rekan-rekan kita dari pemadam kebakaran berupaya untuk mendekati dan memadamkan, yang mana kurang lebih sekitar 25 pemadam disiapkan, ya termasuk juga dibantu dengan warga, ya bergotong royong bagaimana ini api bisa cepat dipadamkan. Dan sampai saat ini masih terus dicoba untuk dipadamkan yang tersisa. Ya memang masih ada sisa-sisa yang memang belum selesai, namun tetap berupaya ya dari rekan pemadam maupun warga memadamkan api yang tersisa ini. Untuk sementara warga berkumpul, namun kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar nanti akan dibuatkan posko untuk warga kita yang terkena musibah kebakaran. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan dari kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan. Ribuan warga masih mengungsi di sejumlah titik posko pengungsian. Pemerintah saat ini sudah menyiapkan 5 titik posko pengungsian, diantaranya 2 titik posko di Gudang Infinia, 2 titik posko di Jalan Stasiun Bandara, dan 1 titik di Jalan Saharjo. Data sementara sebanyak 1.000 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal atau kurang lebih 2.500 hingga 3.000 warga harus mengungsi. Fasilitas posko pun tengah dilengkapi dan disediakan oleh pemerintah Jakarta Selatan. Ya, perlu saya tambahkan bahwa kesiapan kami untuk penanganan para pengungsi ini untuk 7 hari ke depan, kami siapkan untuk logistik makanan, minuman, sandang, air bersih, dan tempat pengungsian. Mudah-mudahan semakin hari nanti semakin berkurang, semakin penanganan dan semakin... Informasi lainnya pemirsa, pameran video dalam video Syur yang melibatkan anak musisi ternama ditangkap Polda Metro Jaya. Pemeran pria berinisial AP pun merupakan mantan kekasih dari AD. Pria berinisial AP ditangkap petugas Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di kediamannya di Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu malam. Di hadapan penyidik, AP sempat mengelak dan tidak mengakui telah menyebarkan video asusila bersama Ade yang merupakan anak mantan vokalis band. Penyidik pun melakukan penggeledahan di kamar AP dan menemukan sejumlah bukti, di antaranya 2 telepon genggam, flash disk berisi video asusila, dan laptop yang digunakan untuk menyebarkan video asusila tersebut. Sebelumnya, video anak mantan vokalis band viral di media sosial. Polisi memeriksa Ade sebagai saksi. Selain itu, polisi juga telah menahan 2 orang yang menyebarkan video asusila mirip anak mantan vokalis band tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan pemeran pria video Syur anak musisi sebagai tersangka. Tersangka mengaku sakit hati lantaran diputuskan oleh korban dan menyebarkan video Syur tersebut untuk mempermalukan korban.
Setelah menangkap 2 orang penyebar video, penyidik Subdit Cyber di Reskrim Sus Polda Metro Jaya menangkap AP di rumahnya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. AP merupakan kekasih dari wanita dalam video sur yang tersebar di media sosial. Awalnya AP tidak mengakui perbuatannya saat dilakukan interogasi oleh penyidik. Setelah penyidik memperlihatkan sejumlah barang bukti, akhirnya AP mengakui dirinya lah yang merekam video tersebut tanpa diketahui AD pada bulan Desember tahun 2022. Selain itu, AP mengakui sebagai yang pertama kali menyebarkan video tersebut di media sosial. Motif AP untuk mempermalukan AD karena kesal korban mengakhiri hubungan mereka. Video tersebut membuat heboh lantaran korban AD merupakan anak dari musisi band ternama. Polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa 1 buah laptop, 2 buah handphone, dan 1 buah flash disk yang berisi video sur. Karena tersangka AP sakit hati, ya, setelah diputuskan oleh saksi AD, sehingga tersangka AP ini ingin mempermalukan saksi AD. Saat ini, AP telah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbakti, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran puluhan rumah di Manggarai, sudah ada rekan kami Yasmin Atania di sana. Baik, Yasmin, bagaimana kondisi di sana? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Pasca kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, saat ini masih ada sejumlah warga yang datang ke lokasi kebakaran untuk mengecek keadaan rumah mereka. Pasalnya masih ada sejumlah bangunan yang mengeluarkan asap sehingga proses pemadaman masih terus dilakukan hingga saat ini. Adapun api berhasil dilokalisasi tadi sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga pemadaman ini maksud kami pendinginan ini dilakukan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan adapun terkait dengan kebakaran yang melanda 2 RW ini, yakni RW 6 dan juga RW 12 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ini mengakibatkan sebanyak 1.000 kakak terdampak dengan total 3.000 hingga 4.000 korban. Maksud kami 4.000 jiwa. Adapun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun sebanyak 7 korban luka-luka sudah ditangani oleh petugas. Dan berdasarkan informasi yang kami terima terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran, ini dugaan belum ada penyebab pasti yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian terkait dengan kebakaran ini, masih dalam proses penyelidikan. Adapun dugaan sementara ini diakibatkan oleh charger telepon genggam milik salah seorang warga begitu, namun masih perlu proses penyelidikan lebih lanjut. Dan terkait saat ini untuk warga ataupun korban kebakaran sudah diungsikan ke beberapa titik. Dari Pemkot Jakarta Selatan ini menyiapkan sebanyak 5 titik lokasi pengungsian di sekitaran lokasi kebakaran. Kembali ke studio Nata. Baik, terima kasih Yasmin atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Kita ke informasi lainnya pemirsa, keluarga korban penganiayaan pemilik daycare Wenson School Depok, Jawa Barat melaporkan ke LPSK karena korban mengalami trauma. Dan rencananya polisi akan melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan pekan ini. Perkembangan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Meita Irianti, seorang parenting influencer yang terjadi di daycare Wenson School Depok, Jawa Barat, berlanjut hingga tahap pelaporan ke pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Setelah adanya laporan orang tua korban pertama yang melaporkan peristiwa kekerasan yang dialami anaknya ke Polresta Depok, kini korban kedua bernama AMW yang berumur 8 bulan meminta perlindungan ke LPSK. Hari ini kami sudah melakukan pelaporan terhadap LPSK atas korban penganiayaan bayi yang berusia 8 bulan. Jadi untuk saat ini sudah ada 2 korban atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak daycare Depok. Korban yang pertama sudah dilakukan pelaporan juga ke LPSK. Kondisinya saat ini anaknya mengalami trauma dan batuk-batuk hingga rewel anaknya ini. Cenderung mentalnya ini kena, menurut keterangan dokternya sih seperti itu. Jadi untuk saat ini jangankan anaknya, orang tuanya aja sampai depresi berat gitu. Jadi begitu kami konfirmasi ke bapaknya ini, bapaknya agak sedikit stres gitu. Hingga kini rekaman CCTV yang memperlihatkan adanya 2 korban anak yang mengalami kekerasan oleh pelaku yang sama masih didalami oleh tim penyidik. Selanjutnya berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan dalam minggu ini.
itu adalah bidangnya di lab 4 nanti. Gitu. Tapi terkait dengan video yang sudah kita berikan sebagai alat bukti, itu juga dilakukan digital forensik, apakah kemudian video itu orisinil atau sudah dipotong atau bagaimana. Jadi harapan kami seperti yang Bang Irfan sampaikan, semoga yang Ibu Kanit sampaikan dalam minggu ini berkas sudah pelimpahan tahap pertama ya Bang ya. Sebelumnya Polresta Depok sudah menahan Meita Irianti terkait kasus penganiayaan terhadap anak balita berusia 2 tahun dan bayi 8 bulan yang dilakukan di daycare miliknya Wenson School Depok, Jawa Barat. Warganet sempat dihebohkan karena diketahui Meita Irianti merupakan influencer yang kerap membagikan pendidikan tentang mendidik anak di sosial media. Sementara itu, 2 tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di Early Steps Daycare Kota Pekanbaru ditahan Unit Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA Polresta Pekanbaru Riau. 2 tersangka merupakan pemilik daycare dan seorang pengasuh. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan gelar perkara, Unit PPA Polresta Pekanbaru menetapkan 2 orang tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di daycare Kota Pekanbaru. Kedua tersangka adalah WF 34 tahun, merupakan pemilik daycare, sementara pelaku lainnya berinisial DM 25 tahun, merupakan pengasuh anak. Dari hasil pemeriksaan, WF dan DM mengaku hanya 1 kali melakban mulut korban berinisial F. Adapun pelaku tega menganiaya korban karena korban tidak bisa diam. Kita lakukan penyelidikan, dan setelah melakukan penyelidikan, kita lakukan gelar perkara, kemudian kemarin kita lakukan penangkapan kepada kedua tersangka ya, yaitu pemilik dan si pengasuhnya. Mereka ditahan Bu? Iya, kita tahan tadi malam. Dari pengakuan pelaku motifnya apa Bu? Motifnya karena si anak itu tidak bisa diam gitu, kalau misalnya dikasih makan meronta-ronta, jadi tujuannya dilakban tuh biar diam aja. Sementara itu kuasa hukum kedua tersangka menyatakan anak yang dititipkan itu memiliki kebutuhan khusus. Dirinya pun menganggap apa yang dilakukan pelaku sebagai bentuk pencegahan agar korban tidak membahayakan dirinya. Anak yang dititipkan di tempat daycare ini adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus. Anak ini kalau seandainya tidak dilakukan pencegahan seperti itu, dia akan membahayakan diri dia sendiri. Jadi ini sumbernya dari klien saya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal Anyus melaporkan. Saka Tatal siang ini akan mendatangi Barreskrim Polri guna memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan kali ini terkait dengan dugaan keterangan palsu atas terlapor AF dan juga Dede. Mantan terpidana kasus Vina dan Eki, Saka siang ini akan memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Tidak ada persiapan khusus dalam pemeriksaan, Saka hanya diminta untuk menjawab berita acara pemeriksaan BAP, Dede dan juga AF yang menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Pemirsa, untuk mengetahui kedatangan Saka Tatal ke Barreskrim Polri, sudah ada rekan kami Gisel Yenur Rohma langsung dari lokasi. Baik, Gisel, apakah Saka Tatal sudah hadir di Barreskrim? Silakan, Gisel. Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan benar sekali bahwa hari ini salah satu mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Eki, yakni Saka Tatal, akan melaksanakan pemeriksaan di Barreskrim dan hingga saat ini pukul 10 hampir pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, kami awak media masih terus menunggu kedatangan dari Saka Tatal karena informasinya sebenarnya Saka Tatal dan juga rombongan ini dilakukan pemeriksaan seharusnya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini hampir pukul 11 Saka Tatal beserta rombongan dari informasi yang kami dapatkan masih berada dalam perjalanan
perjalanan. Rencananya Saka Tatal ini akan diperiksa penyidik dalam kasus dugaan keterangan palsu dengan terlapor Aep dan juga Dede. Adapun pemeriksaan ini dilakukan sebagai pembuktian keterangan Saka Tatal bahwa keterangan Aep dan juga Dede di kasus kematian Vina Eki adalah bohong. Selain diperiksa, Saka juga dari informasi yang kami dapatkan nantinya akan membawa barang bukti berupa berita acara pemeriksaan atau BAP atas nama Dede dan juga Aep sebagai saksi kasus Vina dan juga Eki. Dalam hal ini pihak Saka nantinya akan menyiapkan argumen yang menyatakan dan menegaskan bahwa Saka Tatal tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Eki pada tahun 2016 silam. Pemirsa, sebelum Saka Tatal pada tanggal 5 Agustus 2024, Bareskrim Polri juga telah meminta keterangan dari 7 terpidana kasus Vina Eki di Lapas Bandung untuk menindaklanjuti pelaporan soal keterangan palsu dari Aep dan juga Dede. Namun hingga saat ini Bareskrim Polri dan juga Lapas dari Bandung ini belum memberikan keterangan lebih lanjut dari pemeriksaan terhadap 7 terpidana tersebut. Sebagai informasi diketahui sebelumnya Aep dan Dede ini mengaku pada tahun 2016 mereka melihat bahwa Vina dan Eki dikejar dan juga dilempari batu oleh sekawanan geng motor. Namun baru-baru ini Dede mencabut kesaksiannya dan mengatakan tidak pernah melihat kejadian Vina Eki dilempari batu. Dan melalui kuasa hukumnya ini Nata, Saka dipastikan siap diperiksa oleh Bareskrim Polri dan nantinya akan membuktikan dan membeberkan alibinya bahwa pernyataan Aep dan juga Dede ini adalah bohong. Dan Nata dan juga pemirsa, hingga saat ini kami masih terus menunggu kedatangan dari Saka Tatal dan apabila sudah ada informasi lebih lanjut kami akan segera memberi informasi kembali pada Anda, Nata. Baik, terima kasih Gisel Yenur Rahman atas informasi Anda. Kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, diduga dihalangi oleh oknum penyidik Polda Jawa Barat, keluarga salah satu terpidana dalam kasus Vina dan Eki tidak bisa menemui Sudirman. Kakak kandung Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengungkapkan kesulitannya selama ini untuk bertemu Sudirman. Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk komunikasi dengan pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Keluarga menjelaskan ada oknum kepolisian yang memberi jawaban jika ingin bertemu dengan Sudirman harus seizin tim penyidik. Bahkan pihak keluarga juga sudah melayangkan surat ke Kemenkumham Kanwil Jawa Barat, namun belum ada tanggapan. Nah, itu langsung pencabutan kuasa juga tanpa pengetahuan saya dan keluarga. Oh gitu. Ya. Tiba-tiba udah cabut? Ya, itu juga nggak bertemu sama saya sama keluarga, nggak ada ujungnya. Udah ada aja. Tiba-tiba dari Polda gitu. Dari Polda. Nah, saya keluarga juga nggak pernah ngobrol dan bertemu. Sementara itu kuasa hukum Peggy Setiawan sekaligus praktisi hukum Tony RM menanggapi, jika untuk bertemu Sudirman pihak keluarga harus izin kepada penyidik, oknum penyidik Polda Jawa Barat tersebut telah melanggar hukum. Kalau memang yang dikatakan oleh keluarga dan oleh keluarga Sudirman itu benar, bahwa Sudirman itu masih dalam penguasaan oknum penyidik Polda Jawa Barat, maka tindakan oknum penyidik Polda Jawa Barat itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Kenapa kami katakan melanggar hukum? Karena penyidik Polda Jawa Barat itu sama sekali tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai seorang Sudirman yang statusnya itu sudah terpidana. Sudirman merupakan salah satu dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih mendekam di tahanan. Ke-7 terpidana tersebut divonis seumur hidup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. 6 terpidana kasus Vina dan Eki segera mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. 2 saksi pamungkas dipersiapkan sebagai bukti baru atau novum dalam persidangan mendatang. Enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman, melalui kuasa hukumnya akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk mendaftarkan ke pengadilan.
Bahkan 2 saksi, yakni Ismail dan Adi, juga telah disiapkan. Lantaran keduanya mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam terjadi suatu kecelakaan tunggal di flyover Talun. Nah, ini yang sedang kita periksa siapa itu korbannya. Ya, karena saksi ini sudah menguraikan korbannya, ciri-cirinya yang ditemui pada saat itu siapa, suatu temuan atau suatu keterangan yang sangat baru dan sepertinya ya fakta ini itu bisa dapat membalikkan 180 derajat nasib para terpidana saat ini. Sebelumnya terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kini giliran 6 terpidana lainnya mencari keadilan dalam kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, kasus hukum dugaan penggelempangan utang PT Inet Global Indo berlanjut. Setelah mangkir pekan lalu, istri pemilik PT Inet Global Indo, Sukoco Halim Yuliani, Senin kemarin diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Yuliani diperiksa terkait dengan dugaan penipuan atas penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Istri pemilik PT Inet Global Indo, Yuliani, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya Senin kemarin. Dirinya dilaporkan atas kasus dugaan penggelempangan utang ratusan miliar rupiah. Sukoco dan Yuliani tiba di gedung Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama dengan kuasa hukumnya. Sukoco dan istrinya Yuliani hanya bungkam di hadapan wartawan yang telah menunggu keduanya sejak pagi. Saat hendak masuk ke ruang penyidik, Sukoco dan istri terlihat menghindar dari berbagai pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Benar. Pak, sebentar bisa? Oh, sebentar. Sedikit, Bu, mau nanya sedikit, Bu. Apakah hari ini menjalani pemeriksaan terkait kasus perusahaan? Terima kasih. Karya sama-sama. Sedikit, Pak. Sini, Pak. Ini menjalani pemeriksaan soal kasus ini, Pak. Silakan. Kasus perusahaan fiktif, Pak. Bu. Agenda hari ini mau ngapain, Pak, Bu? Sukoco Halim dan saudara kandungnya, maksud kami Santoso Halim, diduga terlibat dalam kasus penggelempangan utang. Mereka menarik dana dari berbagai pihak untuk digelapkan melalui perusahaan fiktif. Kakak beradik Santoso dan Sukoco Halim sebelumnya divonis bersalah di tingkat Mahkamah Agung dalam kasus keterangan palsu. Mahkamah Agung mengeluarkan amar putusan mengabulkan kasasi penuntut umum dengan termohon Santoso Halim. Santoso Halim pun divonis bersalah di tingkat Mahkamah Agung dalam kasus keterangan palsu. Sementara itu, Santoso Halim diduga juga ikut terlibat dalam kasus mafia pengemplangan utang. Melalui sebuah perusahaan, ia mengumpulkan dana dari berbagai pihak. Kemudian ia diduga memailitkan perusahaan tersebut untuk melarikan uangnya. Perusahaan bernama PT Inet Global Indo disebut memiliki utang lebih dari 500 miliar rupiah. Ketika dilakukan penyelidikan, ternyata salah satu pemegang saham, yaitu Sutina, hanyalah seorang pegawai yang bekerja di pusat kebugaran milik Sukoco Halim di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah kejanggalan juga ditemukan. PT Global Data Lintas Asia disebut memberikan utang sebesar 7,2 miliar rupiah kepada PT Inet Global Indo.
Padahal modal kedua pemegang saham hanya 25 juta rupiah. Ini luar biasa janggal. Dari informasi yang terkumpul, diduga banyak perusahaan pemberi utang atau kreditur abal-abal yang dipimpin oleh dua bersaudara, Santoso dan Sukoco Halim. Perusahaan abal-abal ini diduga sengaja dibuat dengan tujuan agar tidak membayar utang melalui mekanisme PKPU. Atas berbagai bukti yang ditemukan, pihak-pihak yang dirugikan melaporkan keduanya ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Partai Golkar diagendakan menggelar rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar hari ini. Ketua DPP Partai Golkar, Mutia Hafid, menyatakan bahwa rapat pleno untuk menindaklanjuti pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar yakni Erlangga Hartarto. Menurut Mutia Hafid, rapat pleno akan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada 3 agenda yang akan dibahas, yakni pembacaan surat pengunduran diri Erlangga Hartarto sekaligus menentukan pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Selain itu, rapat pleno juga akan menentukan jadwal rapat pimpinan nasional serta musyawarah nasional luar biasa. Erlangga Hartarto menyatakan mundur diri di jabatannya dari Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu 10 Agustus 2024. Pihak Partai Golkar pun membantah mundurnya Erlangga karena ada tekanan. Bismillahirrahmanirrahim. Serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga menyatakan resmi mundur dari jabatan Ketua Umum sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Mundurnya Erlangga menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pihak. Dugaan adanya tekanan kepada dirinya pun muncul ke permukaan. Tidak mungkin Pak Erlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Erlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Erlangga mundur. Namun dugaan ini dibantah Partai Golkar. Golkar menegaskan mundurnya Erlangga tidak ada hubungannya dengan masalah eksternal. Oh, tidak ada. Bahwa Pak Erlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Sebelumnya Erlangga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Beredar info bahwa Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap Erlangga besok. Namun pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyusul Erlangga Hartarto, Yusuf Hamka alias Baba Alun juga mengundurkan diri sebagai kader Partai Golkar. Baba Alun menyebut bahwa berutang budi kepada Erlangga Hartarto yang baru saja mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar. Yusuf Hamka tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pukul 10 waktu Indonesia Barat Senin pagi. Ia datang untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi dari jabatannya sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar. Pria dengan julukan Bos Jalan Tol ini mengatakan surat pengunduran diri dibuatnya usai mendengar kabar mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Dalam suratnya, Yusuf Hamka menuliskan beberapa alasan pengunduran dirinya, diantaranya alasan usia dan keluarga. Dirinya pun menegaskan tak akan terjun lagi ke dunia politik. Saya kenal Pak Erlangga, saya kenal ayahnya. Ayahnya itu banyak, saya utang budi. Jadi, dan Pak Erlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership. Jadi buat saya ya, he's a good man.
Gitu. Kira-kira kapan akan ketemu Pak Erlangga? Juga tidak akan, kemarin kan sudah keluar surat instruksi Tidak, Pak. saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik. Dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat. Dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Jadi karir politik. Lebih lanjut, HMK menilai bahwa politik itu keras. Dia menganggap jalan hidup sebagai pekerja sosial lebih cocok untuk dirinya ketimbang menduduki jabatan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Mundurnya Erlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar diprediksi berimbas kepada peta politik dalam pilkada mendatang. Di Provinsi Banten, Golkar terancam menarik dukungannya terhadap Airin. Mundurnya Erlangga dari Ketua Umum Partai Golkar akan berimbas kepada pilkada di beberapa daerah, salah satu dia adalah Banten. PDI Perjuangan yang awalnya berpotensi kerjasama dengan Golkar kemungkinan batal. Airin Rahmidiani pun bisa gagal maju dalam gelaran Pilgub Banten. Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah. Tetapi kalau terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu. Namun hal ini dibantah Partai Golkar. Meski belum memastikan nasib Airin, namun Partai Golkar tekankan semua calon Golkar tetap berpeluang maju di pilkada mendatang. Proses menghadapi pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar dalam proses pencalonan, apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain, insya Allah tidak terganggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar. Kontestasi pilkada di Banten saat ini terbagi menjadi dua kubu. Di satu sisi, pasangan Andra Saudi Dimyati mendapat dukungan dari partai pengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024, kecuali Partai Golkar. Sementara di sisi lain, Partai Golkar mengusung kadernya Airin Rahmidiani untuk maju di Banten. Bahkan Partai Golkar sempat diprediksi akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 pekan jelang pendaftaran calon kepala daerah, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB terus melakukan komunikasi politik dengan partai lain. PKB akan mengumumkan calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada 2024 pada akhir Agustus mendatang. Hingga saat ini Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB belum memutuskan siapa calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada 2024 meskipun waktu pendaftaran calon kepala daerah tinggal 2 pekan. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan kondisi yang terjadi saat ini sangat dinamis. Berkaca kepada Partai Keadilan Sejahtera yang sebelumnya menetapkan Anies sebagai calon kepala daerah Jakarta namun harus dibatalkan. Saat ini PKB terus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah pihak untuk mencari figur yang tepat sebagai calon kepala daerah. Kalau ada ajakan misalnya dari ada istilah Kim Plus dan seterusnya, itu wajar bagian dari dinamika. Termasuk dinamika yang terjadi di tubuh internal PKS hari ini. Dan kalau PKB sudah dari awal kan memang kita sudah pada posisi akan menentukan ini di akhir. Pemirsa, sebanyak 30 anggota DPRD Kota Bitung periode 2024-2029 resmi dilantik. Salah satunya adalah Devi Barakati dari Partai Perindo yang memperoleh suara 2010 dari Dapil 2 Girian Madidir. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung periode 2024-2029 terpilih di pemilu 2024 resmi dilantik. Dari 30 anggota legislatif yang dilantik, salah satunya adalah kader Partai Perindo, Devi Barakati.
Devi berhasil duduk di kursi Gedung Wakil Rakyat Kota Bitung dengan jumlah suara 2010 dari Dapil 2 Girian Madidir. Ya, komitmen saya adalah untuk memperhatikan dunia pendidikan dan lapangan kerja. Karena menurut saya dua hal ini adalah kunci bagaimana kita memperbaiki masa depan. Kami Partai Perindo Sulawesi Utara bersyukur karena Partai Perindo untuk di DPD Bitung ini kami bisa pertahankan satu kursi lagi. Dengan sosoknya Pak Dev Barakati ini, kami percaya dan yakin ke depan Pak Dev bisa pertahankan kursi ini. Ke-30 anggota DPRD Kota Bitung yang dilantik berasal dari 7 partai politik, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, Golkar, Demokrat, Partai Perindo, dan PAN. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Sebanyak 205 bendera merah putih dikibarkan di bawah air terjun Ponot, Asahan, Sumatera Utara. Satu bendera diantaranya berukuran raksasa yang mencapai panjang 79 meter. Dengan latar pemandangan yang indah, sebanyak 250 bendera merah putih berkibar di kawasan wisata air terjun Ponot, Asahan, Sumatera Utara. Tidak hanya itu, sang merah putih sepanjang 79 meter juga dikibarkan di kaki air terjun. Pengibaran bendera dilakukan pelajar, ASN Pemkap, TN dan Polri serta elemen masyarakat lainnya dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan kebangsaan serta cinta tanah air. Kita harapkan yaitu rasa patriotisme, rasa kebangsaan yang tinggi, bahwa negara ini adalah milik kita. Marilah kita rayakan semeriah mungkin dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-79. Air terjun Ponot yang menjadi lokasi pengibaran bendera memiliki ketinggian lebih kurang 250 meter yang merupakan ikon wisata Kabupaten Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Dapat saya gambarkan untuk situasi arus lalu lintas pada siang hari ini secara real time di kawasan Kuningan ini memang sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan berkaitan dengan jam istirahat makan siang. Peningkatan volume kendaraan ini terlihat dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan seperti yang Anda lihat. Terjadi antrian kendaraan, hal ini juga imbas dengan adanya pertemuan kendaraan dari arah Semandi yang akan mengarah ke arah Warung Buncit maupun Ragunan, kemudian dari arah Pancoran menjadi salah satu faktor perlambatan kecepatan di kawasan ini. Namun selepas antrian pada traffic light ke arah Rusuna Said ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati serta menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Arus lalu lintas yang akan mengarah ke Warung Buncit dari arah Rusuna Said saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dari Warung Buncit yang akan mengarah ke Rusuna Said juga, maksud kami di arah sebaliknya, yaitu dari arah Rusuna Said yang akan mengarah ke Warung Buncit dalam keadaan ramai lancar. Dan juga pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan. Bagi pengendara roda 2, gunakan selalu helm standar SNI. Hal ini untuk mencegah apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, fatalitas korban laka lantas itu menurun. Untuk itu kami harapkan Anda dapat menggunakan helm standar SNI. Kemudian bagi pengendara roda 2 juga kami harapkan pada antrian di traffic light ini untuk tidak parkir di atas zebra cross, karena zebra cross ini merupakan hak bagi pejalan kaki yang akan melintas menyeberangi jalan. Untuk itu mematuhi aturan dalam berlalu lintas ada menertibkan serta
mengurangi fatalitas serta korban laka lantas. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS center kami di 9119. Nata, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Tresdinda atas laporan Anda dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Beralih informasi olahraga pemirsa, atlet balap sepeda Indonesia Bernard Benjamin Van Aert tiba di tanah air meskipun gagal menyumbang medali Olimpiade Paris 2024. Bernard tetap merasa bangga bisa mewakili Indonesia. Atlet balap sepeda Indonesia Bernard Van Aert tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin siang. Setibanya di tanah air, Bernard mendapat sambutan dan apresiasi dari perwakilan NOC Indonesia serta Kemenpora atas perjuangannya di Olimpiade Paris 2024. Meski gagal mendapat medali, Bernard menunjukkan semangat juang yang tinggi di tengah ketatnya persaingan balap sepeda. Keikutsertaannya di Olimpiade ini menambah pengalaman dan memotivasi dirinya untuk terus berprestasi. Ini salah satu pencapaian tertinggi saya dan salah satu mimpi saya bisa berada di event terbesar ini. Ya, kita pasti terus berjuang lah untuk di LA, biar nggak hanya saya yang berangkat, semoga atlet balap sepeda lain bisa lebih banyak lagi mengirim ke Olimpiade LA. Setelah mengikuti Olimpiade Paris 2024, Bernard akan alihkan fokus untuk mempersiapkan diri di ajang kejuaraan dunia yang digelar di Denmark. Dari Tangerang, Banten, Has Nugara, iNews melaporkan.